Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Walaupun anak-anak nontonnya bukan di pagi, misal sore, siang, atau malam sekalipun, kita harus tetap semangat pagi. Oke. Untuk akidah akhlak, materi pertama yaitu tentang syukur. Syukur, sebelum kita melanjutkan penjelasannya, coba anak-anak dibuka dulu buku paketnya, halaman 3 ya, dimulainya. Nah, halaman 3 di mana, Bu? Nggak ada tuh tulisan 3-nya. Di sebelahnya 2 sebelum 4 ya. Dibuka, silahkan dibuka dulu. Oke, lanjut. Syukur, apa nih yang anak-anak ketahui tentang syukur? Ya, kenapa harus su-nya pakai shin-nya besar, jadinya tulisannya SYU. Oke. Syukur. Apa itu syukur? Siapa yang tahu? Nah, sebelum kita melanjutkan apa itu syukur, kita mau belajar apa aja sih tentang syukur? Yang pertama yaitu pengertian syukur kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, macam-macam cara bersyukur. Yang keempat, tanda-tanda orang yang tidak bersyukur. Yang pertama, pengertian syukur kepada Allah. Nah, syukur itu yang pertama adalah kepada Allah ya. Baik. Syukur artinya berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat anak-anak, Allah SWT. Jika bertemu dengan tulisan Allah SWT, jangan dibaca SWT ya, tetapi dibacanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah singkatan ya. Jadi jangan nanti dibaca Allah SWT, Bu. Ya keliru. Yang benar itu dibacanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulisan Allah itu selalu diawali huruf kapital atau huruf besar. A-nya itu harus huruf kapital ya. Baik itu di depan, di tengah maupun di belakang kalimat itu tetap harus huruf A-nya besar. Baik. Syukur itu artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita ikhlas, ridho terhadap besar atau kecilnya rahmat dari Allah. Kita harus tetap menerimanya dengan lapang dada, dengan hati bahagia ya. Nikmat tersebut harus kita syukuri ya. Allah ridhonya ngasih kita misalnya 7 ya, sudah kita terima 7 itu dengan besar hati dan lapang dada. Oke. Selain itu, wujudkan juga rasa syukur dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bersyukur kepada Allah itu tidak hanya saat kita senang ya, saat dalam kita susah atau terkena musibah atau mendapatkan bencana, kita juga harus tetap bersyukur ya. Bagaimana caranya? Kalau kita lagi senang, lagi sehat, kita tetap bersyukur. Itu bagaimana? Kalau kita lagi senang, kita tetap ingat Allah. Kita lagi sehat, kita tetap ingat Allah, yaitu menunaikan sholat 5 waktu ya. Jangan sampai ditinggal. Kemudian saat kita mendapat musibah, jangan kita memaki-maki atau berprasangka buruk kepada Allah, lalu melupakan nikmatnya yang telah kita terima. Kalau misalkan kita lagi di jalan, lagi perjalanan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba di jalannya bannya kempes, misalkan kena paku, ya Allah gitu, terus kita ngeluhnya berlebihan. Tidak boleh ya. Kita harus tetap bisa bersyukur. Oh, berarti saya harus berhati-hati, ingat dulu sama Allah. Oke, kita lanjut. Oke, tadi ini sudah dibahas, bersyukur kepada Allah itu tidak hanya dalam keadaan senang maupun bahagia. Saat kita susah pun kita harus tetap ingat sama Allah. Tadi kalau di jalan bannya kempes, astagfirullah, bannya kempes. Mudah-mudahan di depan tidak jauh ada bengkel. Kita tetap ingat Allah dengan berucap astagfirullah. Oke.
Nah, setelah mengucap astagfirullah, jangan dimaki ya. Tadi misalkan bannya kempes. Ya Allah, kenapa bannya kempes sih ya Allah? Ya Allah, Allah jahat ngasih ban kempes sama saya. Nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus tetap bisa menyikapinya dengan bijaksana ya. Tadi contohnya dengan mengucap istighfar. Istighfar itu bagaimana? Astagfirullah. Baik, kita lanjut. Nah, yang poin B, bersyukur kepada Allah. Kita sebagai orang yang beriman harus meyakini dan mengakui bahwa nikmat yang kita peroleh itu semuanya berasal dari Allah ya. Nah, ini terdapat untuk penguatannya ya, itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Coba nanti anak-anak dibaca sendiri ya, Bu Guru akan bacakan juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum wasyakuru li wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, ini maksudnya bagaimana? Orang yang tidak menggunakan nikmat Allah dengan baik, termasuk orang-orang yang tidak bersyukur atau ingkar. Nah, itu tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 152. Hati-hati, orang yang tidak menggunakan nikmatnya dengan baik, itu termasuk golongan orang yang ingkar. Hati-hati ya. Pada ayat tersebut, Allah juga memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan jangan pernah mengingkarinya. Ingatlah Allah dimanapun kita berada. Allah itu yang melindungi kita walaupun kita tidak tahu ya, kita tidak bisa melihat Allah itu ada di mana. Allah itu ada di hati kalian masing-masing. Jika kalian mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan lebih dekat dengan kalian ya. Oke. Orang yang selalu bersyukur akan Allah tambahkan nikmatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini keagungan Allah salah satunya, itu orang yang selalu bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini tercantum pada surat Quran surat Ibrahim ayat 14. Oke, nanti dibaca ya, Bu Guru bacakan artinya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkarinya, maksudnya itu menikmati nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maka kita harus berhati-hati ya. Apapun yang ada sekarang, apapun yang anak-anak miliki sekarang itu harus disyukuri. Alhamdulillah, misal nih anak-anak dibelikan handphone baru misalkan, tapi tipenya tidak sesuai dengan yang anak-anak inginkan. Anak-anak harus berpikir, kenapa saya dikasih handphone baru tetapi bukan tipe yang saya inginkan. Berpikir, apakah orang tua saya mampu untuk membelinya dengan harga yang sudah tertera? Yang kedua, apakah saya sudah cukup dengan handphone yang sekarang ada, itu sudah berguna untuk saya? Nah, itu harus dipertimbangkan. Maksudnya apa? Oh, kapasitas HP-nya itu cukup untuk anak sekolah. Kalau yang saya pengen itu untuk orang-orang yang sudah dewasa. Itu harus dipertimbangkan. Harus sampai ke sana berpikirnya ya. Jangan lalu kemudian marah karena HP-nya tidak sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan gitu. Jadi kita harus tetap bijaksana. Misal sekarang dibelikannya tipe B. Besok kalau anak-anak sudah dewasa atau memang butuh yang lebih, insya Allah jika orang tua kita mampu, ada rezeki lebih pasti ya. Tidak mungkin orang tua itu memberikan kita, diusahakan itu yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi jangan pernah kita mengumpat sesuatu terhadap orang
tua. Oke. Nah, itu termasuk salah satu mengeluh. Jangan pernah mengeluh karena tidak semua yang kita miliki itu tidak semua apa yang kita miliki itu anak-anak yang lain juga bisa ya. Hati-hati. Jadi kita memiliki tadi handphone itu contohnya itu kebutuhan, bukan untuk gaya-gayaan ya. Kebutuhannya anak sekolah. Oh, anak sekolah cukuplah pakai tipe ini. Enggak, yang untuk tipenya yang anak-anak inginkan misalkan itu lebih tinggi itu. Oh, itu untuk orang-orang yang sudah dewasa. Jadi anak-anak harus tetap bisa bersyukur. Oke, coba dilihat halaman 5 ada firman Allah juga nih. Potongan surat Al-Imran ayat 145 ya. Wasanajzi syakirin, artinya dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, Allah itu akan memberi balasan kepada anak-anak yang menerima tadi yang dibelikan HP-nya tidak sesuai kemudian tetap bisa bersyukur. Itu Allah akan tambahkan nikmatnya ya. Oke. Lanjut. C. Macam-macam cara bersyukur. Syukur itu dapat dilakukan dimanapun dan kapan saja. Syukur juga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan, dan bersyukur dengan harta. Maksudnya apa nih? Syukur dengan hati. Ayo, apa? Silahkan dilihat bukunya halaman 6. Cara bersyukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang kita peroleh itu semuanya berasal dari Allah. Baik kecil maupun besar, semata-mata itu hanya pemberian dari Allah. Bersyukur itu akan mengantarkan kita kepada ketenangan, ya. Hati kita menjadi ridho, ikhlas menerima semua pemberian Allah, itu semuanya akan membuat kita lebih tenang, lebih tentram, dan lebih damai. Ayo, itu berkaitan tadi dengan pembelajaran tema ya. Syukur dan rukun. Nah, syukur itu juga bisa bikin tenang, rukun itu juga bisa bikin tenang. Oke. Nah, bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Yang pertama, menghindari perilaku buruk yang dibenci manusia dan Allah. Seperti apa? Kikir, ria, dendam, sombong, dan lain sebagainya. Kikir, kita nggak boleh pelit-pelit, medit. Ya Allah, siapa yang mau berteman sama teman-teman yang kayak gitu ya? Ria, suka pamer, hati-hati nih. Misal baru dapet mainan baru, dibawa main diputer-puterin, nih aku habis beli mainan baru, kamu punya nggak boleh kayak gitu ya. Belum tentu yang temennya yang diunjukin itu bisa beli. Hati-hati ya, nanti malah menyakiti temennya. Kemudian dendam, kita tidak boleh menyimpan rasa dendam. Memaafkan itu adalah salah satu perbuatan yang mulia yang disukai oleh Allah. Oke, kemudian sombong, hati-hati nih. Terkadang kita berucap sesuatu tanpa kita sadari itu termasuk sombong. Yang kedua, selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Balik lagi seperti tadi. Kita harus selalu ingat sama Allah dalam keadaan susah maupun bahagia. Jangan hanya susahnya aja, bahagianya nggak ingat. Oke. Giliran lagi sakit seperti tadi yang ibu bilang, gila sakit, ya Allah kepala saya pusing, ya Allah badan saya panas, ya Allah kaki saya lemes. Pas sehat kemana? Ingat Allah enggak? Sholatnya tepat enggak 5 waktu ya? Hati-hati, makanya kita harus tetap menjalankan semua perintah Allah. Itu salah satu cara bersyukur. Kalau di dalam hati, kalau lagi di jalan misal dalam perjalanan jauh nih, yang neneknya misal di kampung atau mengunjungi saudara jauh, naik bis, naik mobil pribadi ataupun naik kereta di jalan, jangan bengong, jangan main HP sendiri terus juga. Coba mengucapkan istighfar di dalam hati, astagfirullah, 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 sampai tertidur sendiri. Itu juga salah satu
cara bersyukur ya, untuk menjaga ketenangan hati selama di dalam perjalanan. Atau pujian-pujian yang lain juga bisa ya. Lanjut, memiliki perasaan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi apapun. Nah, ini adalah perasaan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi apapun. Kita ketika senang dengan sesuatu, ketika kita cinta dengan sesuatu, ketika kita sayang dengan sesuatu apapun. Misal, mainan apa yang paling disukai? Boneka Barbie, misalnya cewek-cewek nih, yang perempuan. Nah, kesukaannya itu tidak boleh melebihi rasa sayang dan cintanya kita kepada Allah. Nanti ketika boneka Barbie-nya rusak atau hilang, nah bagaimana kita? Pasti kan dongkol ya di dalam hati. Nah, itu kita bisa lebih mengikhlaskan karena kita punya Allah. Yang terakhir, berusaha meraih pahala dan ridho Allah untuk mendapatkan surga. Nah, kita di dalam kegiatan sehari-hari itu pun kita mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Kita belajar bersama saja, walaupun ini masih daring. Itu juga salah satu kita mengharap ridho Allah. Semoga Allah ridho dengan ilmu yang saya dapat hari ini dan bisa berguna untuk esok dan seterusnya. Nah, itu salah satunya. Simple kan? Dengan catatan belajarnya harus dari hati, tidak dongkol, tidak marah-marah dulu, harus dengan tulus dan ikhlas. Oke, yang kedua, syukur dengan lisan. Nah, bagaimana nih lisan kita selama ini, sudah bersyukur atau belum? Hati-hati ya, lisannya dijaga dari omongan-omongan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Ketika kita yakin bahwa segala nikmat yang diperoleh itu bersumber dari Allah, dengan mudah lisan kita akan berucap Alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji hanya bagi Allah. Oleh karena itu, apabila kita memperoleh nikmat dari seseorang, kemudian kita memuji Allah, itu adalah salah satu cara bersyukur dengan lisan ya. Oke, contohnya bersyukur dengan lisan. Yang A, terbiasa membaca Al-Quran dan tadarus. Ada yang masih konsisten membaca Al-Quran dan tadarus setiap hari seperti bulan Ramadan kemarin? Masih ada atau tidak? Ayo dibiasakan lagi ya bertadarusnya. Yang B, menyebarkan dan mengajarkan ilmu yang dimiliki. Nah, nanti anak-anak, nanti juga sekarang juga bisa, kalau kita misal punya adiknya masih TK nih, kan udah, kalau TK itu udah mengenal huruf ya, anak-anak kelas 3 pasti sudah bisa membaca kan, anak-anak ibu hebat, sudah pada bisa membaca. Belajar bareng sama adiknya. D, ini huruf A, kemudian kakaknya ngajarin lagi, bertanya lagi, coba deh baca huruf A sampai Z misalnya, dibaca sama kakaknya, diulang sampai adiknya bisa. Itu juga termasuk mengajarkan ilmu yang dimiliki. Simple, Allah ridho, adiknya bisa, kakaknya dapat pahala. Oke. Kemudian yang C, selalu ingat kepada Allah dengan berzikir dimanapun dan kapanpun berada ya, seperti mengucap tahlil, tahmid, istighfar, takbir, ta'awud dan sebagainya. Nah, kalau tadi yang syukur dengan hati itu waktu di dalam perjalanan kita mengucapnya di dalam hati. Nah, kalau sekarang nih bisa kita berzikir di jalan, bukan hatinya yang mengucap tetapi lisannya. Misalkan di jalan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil berangkat sekolah juga bisa itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, selama perjalanan dari rumah sampai ke sekolah itu sudah syukur dengan lisan. Gampang, aplikasinya sangat mudah kalau kita bisa konsisten dan istiqomah. Yang keempat, senantiasa berdoa kepada Allah untuk mendoakan diri sendiri, keluarga, kerabat, dan sebagainya. Nah, siapa yang habis sholat, terutama sholat 5 waktu, yang suka mendoakan kedua orang tuanya? Ayo, siapa? Hafal tidak bagaimana doa kedua orang tua?
Ayo bareng-bareng ya sama Bu Guru yang sudah hafal maupun belum, kita membaca bareng-bareng. Rabbi firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin. Nah, itu salah satu cara mendoakan kedua orang tua kita setelah selesai sholat ya. Coba nanti anak-anak baca setiap sholat itu 3 kali. Dibacanya 3 kali. Robbi firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbi firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Atau Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, 3 kali ya. Oke. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan mengandung arti bahwa segala nikmat dan kebaikan yang kita terima harus dipergunakan di jalan yang diridhoi Allah, misalnya untuk beribadah, membantu orang lain, bersedekah ya. Nah, itu nanti bersedekah ada kaitannya dengan bersyukur dengan harta. Rasulullah menjelaskan bahwa Allah itu sangat senang jika melihat nikmat yang diberikan kepada hambanya dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ada nih sabda dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang artinya sesungguhnya Allah senang melihat athar, atau maksudnya athar itu bekas atau wujud nikmatnya pada hambanya. Tadi maksudnya itu dipergunakan di jalan yang baik. Nah, oke. Maksud dari hadis di atas itu adalah Allah menyukai hambanya yang menampakkan dan mengakui segala nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Misalnya, orang yang kaya hendaknya menyisihkan hartanya untuk zakat, sedekah, dan sejenisnya. Orang yang berilmu mengamalkan ilmunya dapat mengajarkan kepada sesama. Seperti tadi yang Ibu bilang, yaitu kita mengajari adik kita menghafal huruf ya. Nah, misalnya nih, tapi itu semua harus didasarkan atas niat ikhlas ya, bukan pamer. Pamernya bagaimana? Pamernya itu misalnya saya sudah bisa, saya hebat kan, nggak boleh kayak gitu ya, harus tulus dan ikhlas. Nah, contoh bersyukur dengan perbuatan. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, melaksanakan ibadah puasa wajib dan sunnah. Ibadah puasa wajib, adakah puasa kemarin, bulan puasa kemarin, Ramadan kemarin, ada yang full puasanya 1 bulan penuh? Nah, kalau bisa puasa full 1 bulan penuh, hebat ya. Kelas 3 apalagi sekarang harus sudah bisa belajar. Oke. Yang ketiga, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. 4, belajar dan mengajarkan ilmu yang telah didapat, tolong menolong sesama manusia. Dan yang terakhir, melaksanakan ibadah zakat dan haji jika mampu dan memenuhi syarat. Jika mampunya itu bukan hanya untuk berangkatnya saja, berangkat hajinya saja, tetapi juga yang ditinggalkan di rumah ya, keluarga yang di rumah itu kesehariannya, kebutuhan sehari-harinya itu juga harus terpenuhi. Jangan sampai kita berangkat haji tetapi yang di rumah kelaparan. Itu juga tidak boleh ya. Jadi harus hati-hati. Yang keempat, bersyukur dengan harta benda. Nah, ini tadi ada kaitannya nih dengan yang sedekah. Jika Allah menganugerahkan nikmat kepada kita berupa kecukupan harta, maka harta itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya memberi sedekah kepada fakir miskin ya, membantu orang yang terkena musibah, terkena bencana ya. Itu seperti itu jika kita memiliki harta yang
lebih. Itulah tanda dan cara bersyukur menggunakan harta benda. Bagaimana contoh syukur dengan harta benda? Nah, yang tadi memberikan pertolongan, membangun musola, masjid, sekolah, jembatan, dan sebagainya. Kemudian yang C, menyumbang dana untuk membiayai sekolah anak-anak yang kurang mampu atau tidak mampu. Jika kita punya harta lebih, suatu saat kita sudah dewasa, anak-anak melihat ada adik kecil pengen sekolah tetapi tidak bisa sekolah karena tidak bisa bayar sekolahnya. Jadi kita wajib membantu jika kita juga sudah tercukupi semuanya. Baik. Nah, yang D nih, tanda-tanda orang yang tidak bersyukur. Apa saja tanda-tanda orang yang tidak bersyukur? Ayo, siapa? Kita baca bareng-bareng ya. Tanda orang yang tidak bersyukur akan tampak pada tingkah laku dan cara berbicara mereka. Orang tersebut tidak merasa apa yang dimilikinya saat ini cukup. Selalu merasa iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain dan selalu mengeluh dalam menjalani hidup ya. Nah, ciri-cirinya nih atau tanda-tandanya. Yang pertama, mengeluh. Hati-hati, anak-anak yang sering mengeluh apapun itu dikeluhkan, sering ngeluh itu salah satu tanda anak yang tidak bersyukur ya. Misal seperti sekarang, lu capek bu belajarnya daring terus ya. Memang kita masih belajarnya daring, sama bu guru juga harus belajar bertemu anak-anak dengan daring ya. Capek, sama kita juga sama-sama capek, tetapi kita harus bisa melewati ini semua ya. Semoga Allah segera mengangkat pandemi ini, pandeminya segera hilang dan kita bisa belajar di sekolah lagi. Yang kedua, melupakan nikmat yang telah diberikan Allah. Hati-hati, Allah sangat marah kepada orang yang melupakan nikmatnya ya. Padahal nikmat yang Allah berikan itu benar-benar telah dirasakannya, tetapi dilupakan begitu saja. Nah, ini yang dari tadi Bu Guru bilang. Misal kita lagi sakit tuh, meratapi sakitnya kita, ya. Giliran sehat, sholatnya semaunya sendiri. Sampai Allahnya dimaki-maki. Kalau kita sakit, Allah kenapa saya dikasih sakit? Ya, nikmatin saja dulu sakitnya. Yang penting kita tetap ikhtiar, tetap beribadah, tetap berdoa supaya segera sehat dan tetap minum obat ya, berobat ya kepada dokter yang lebih paham. Itu cara ikhtiar kita. Yang ketiga, kikir. Apa itu kikir? Bukan kikil ya. Kalau kikil itu untuk dimasak ya sama bunda kita. Kalau kikir itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kikir adalah salah satu tanda tidak bersyukurnya seseorang. Orang kikir biasa merasa bahwa yang dimilikinya itu selalu lebih kecil daripada orang ya, dan tidak mau berbagi. Dia tuh khawatir, takut kalau hartanya itu harus dibagi, nanti saya dapat apa. Nah, itu tidak boleh ya. Oke. Sifat kikir itu sangat berbahaya, lebih berbahaya dari yang suka ngeluh. Itu ada yang ngeluh aja udah berbahaya. Ini ada yang lebih berbahaya dari ngeluh, apa? Kikir ya, hati-hati. Oke. Mereka itu tidak percaya yang namanya sedekah itu akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Udah lebih baik, lebih banyak, makanya kita harus tetap bersedekah, karena sedekah itu juga menolak bala. Bala itu apa? Sesuatu yang tidak baik yang akan terjadi ke kita, ke keluarga kita, itu kita sudah tolak duluan dengan cara bersedekah. Nah, yang keempat, iri hati dan membenci seseorang yang dianugerahi nikmat lebih dari kita. Itu salah satu sifat yang tidak terpuji, atau namanya apa? Iri hati itu adalah salah satu sifat tercela. Lawannya terpuji itu tercela. Orang tersebut tidak bersyukur dengan apa yang dimilikinya sekarang. Sifat irinya itu menjadi sangat diiringi benci ya. Sifat iri itu yang diiringi benci sangat menyiksa. Menyiksa siapa? Menyiksa diri sendiri ya.
menyiksa diri sendiri, karena hati tidak akan bisa tenang dan tentram. Kalau punya rasa iri hati itu jiwanya tidak tenang, selalu gelisah. Makanya kita harus hati-hati, jauh-jauhkanlah iri hati dari diri kita. Oke, alhamdulillah pembahasan rasa syukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah telah selesai. Minggu depan kita latihan mengerjakan uji kompetensi ya. Minggu ini tidak ada tugas. Selamat berlibur menuju hari Minggu. Semoga ilmu yang Bu Guru tadi sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.